Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jen Veronica Mananel dengan NIM 25104106, mahasiswa dari program studi psikologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran penting psikologi industri dan organisasi dalam kebijakan pemerintah, khususnya di Indonesia sesuai dengan tren keempat, yaitu Increasing Relevance of Psychology in Policy and Practice. Nah, jadi salah satu kebijakan yang ingin saya kritik adalah terkait tentang ketenaga kerjaan di Indonesia, khususnya pada sistem kerja yang masih kurang memperhatikan kesejahteraan psikologi pekerja. Misalnya, masih banyak perusahaan yang menerapkan jam kerja panjang, tenaga kerja tinggi, dan kurangnya perhatian terhadap work-life balance. Selain itu, kebijakan terkait tenaga kerja kontrak dan outsourcing juga seringkali membuat pekerja merasa tidak aman secara psikologis. Akibat dari kebijakan tersebut, maka muncullah beberapa masalah seperti tingkat stres kerja yang tinggi, menurunnya produktivitas, dan kurangnya motivasi kerja, serta tingginya keluar masuk karyawan. Nah, dari sudut pandang psikologi industri dan organisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya memperhatikan aspek psikologi pekerja. Contoh nyatanya yaitu seorang pekerja pabrik. Dia hanya diberikan masa kontrak selama 6-12 bulan. Nah, setelah masa kontraknya habis, masa kontraknya itu tidak diperpanjang lagi, maka dia harus mencari kerja lagi. Nah, dampak yang terjadi atau realita yang terjadi di lapangan yaitu rasa tidak aman, lalu stres dan kecemasan meningkat, dan motivasi kerja menurun. Nah, yang berikut solusi dari kebijakan permasalahan tersebut. Menurut saya ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel seperti flexible working hours atau remote working. Nah, yang kedua, penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan baik dari segi finansial maupun psikologi, seperti menyediakan layanan konseling atau program kesehatan mental. Yang ketiga, perusahaan harus mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis psikologi seperti pelatihan kepemimpinan yang lebih empatik dan suportif. Keempat, perlu adanya pengawasan terhadap praktik dan diskriminasi dan ketidakadilan di tempat kerja. Sebagai penutup dari permasalahan ini, saya ingin mengutip quotes dari Cascio dan Aguins tahun 2008 yang menyatakan bahwa psikologi industri dan organisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja kerja sekaligus menciptakan kondisi kerja yang lebih sehat dan bermakna bagi pekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran psikologi industri dan organisasi sangat penting dalam membantu menciptakan kebijakan kerja yang lebih manusiawi, produktif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya.